melihat di record yang saya akan kirimkan. Jadi Bapak Ibu juga bisa update di bagian record. Kemudian saya sebelumnya juga meminta maaf terlebih dahulu untuk record yang kemarin tuh karena di laptop saya terlalu penuh, ternyata malah nggak masuk. Jadi baru saya convert tadi, gitu. Jadi mohon maaf ya Bapak Ibu. Tadi sudah saya upload dan Bapak Ibu bisa lihat di YouTube yang sudah kita share kemarin. Begitu. Baik, untuk mempersingkat waktu juga, Bapak Ibu, kita akan bisa segera mulai untuk pelatihan bibliometrik di sesi ke-7. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Misbah yang sudah bersiap nih untuk memberikan pemaparannya dan memberikan pendampingan kepada Bapak Ibu semua. Semoga Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih Mas Wildan Hmm. atas waktu yang diberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam Mas Wildan. Selamat malam Bapak Arifin, Pak Edi, Bu Ami, Pak Malam. Hari, Pak Juni, Bu Mana Bu? Dina, Bu Vina, Selamat Bu malam Bu. Kustati, Bu Ica, dan juga Bu Rati. Oke, juga bergabung Bu Hera. Semoga Bapak Ibu dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah Ibu juga sehat-sehat. Sehat, Amin. sehat, sehat. Bapak Ibu masih semangat kah? Masih bisa dilanjutkan. Alhamdulillah masih Bu. Masih dong Bu Misbah. Oke, baik. Terima kasih banyak atas semangatnya. Oke, ini menuju sesi dua pertemuan terakhir ya, Bapak Ibu. Nah, insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas bagaimana menyusun manuskrip bibliometrik pada bagian pendahuluan ya. Oke, mohon izin saya share screen. Nah, pada intinya Bapak Ibu ya, mau dia original research, mau dia paper review, sebenarnya sama ya cara penyusunannya. Kan kalau Bapak Ibu yang mungkin sudah mengikuti camp, setidaknya kan pendahuluan itu terdiri dari 3 ya Bapak Ibu ya. Masih ingatkah Bapak Ibu atau mungkin yang sudah pernah ikut camp, mungkin bisa menyampaikan 3 hal yang mesti ada di dalam introduction Bapak Ibu? Terbelakang metode apa? Iya, di Pembahasan latar masalah belakang. gitu ya. Oke, jadi di latar belakang itu ada namanya what is known, what is unknown, dan juga how and why ya Bapak Ibu ya. Oke, sebentar. Ini coba saya tuliskan ya. Jadi sebenarnya mas secara umum begitu. Oke, sebentar. Ya sambil saya buka ya Bapak Ibu. Nah, begini ya Bapak Ibu ya. Jadi di bagian pendahuluan itu terdiri dari 3 bagian. Yang pertama adalah what is known gitu ya. Kemudian yang kedua adalah what is unknown. Dan yang ketiga adalah how and why ya. Should we fill the gap? Nah, kalau yang pertama, what is known ini, kalau pemahaman saya itu ibaratnya Pak, berupa kalimat positif begitu, berupa kalimat positif. Kemudian ibaratnya itu yang diketahui oleh banyak orang. Tuh, what is known. Nah, berikutnya adalah what is unknown. What is unknown ini isinya adalah berupa kalimat-kalimat negatif gitu ya. Nah, di mana what is unknown inilah nanti kita akan menemukan yang namanya gap begitu. Nah, baru nanti di bagian akhir pendahuluan, nah itu berisi apa?
Nah, kemudian yang berikutnya adalah how and why ya. Jadi ibaratnya dari gap yang kita temukan, nah, maka apa nih solusi yang diberikan oleh si penulis, oleh si peneliti gitu ya. Nah, kenapa solusi itu yang kita berikan? Secara rasionalnya seperti apa begitu. Kemudian nanti bisa ditambahkan kontribusi penelitiannya gitu ya sampai nanti pada bagian akhir adalah tujuan dari penelitian tersebut dilakukan. Misal nih ya kalau kita lihat pada masih yang kemarin tentang keterampilan berpikir, ini kan tentang ISD Hmm. ya. Boleh di-share tadi tabel yang tadi itu Bu ke grup. Oh, oh iya, nanti saya bagikan kerangka paper ini. Nggih. Tapi ini masih belum sempurna ya Bapak Ibu. Mana yang baik silahkan diambil, yang tidak baik silahkan ditinggalkan begitu. Nah, mohon izin saya lanjutkan. Nah, jadi nih ya, kan kata kuncinya di sini kan adalah thinking skill gitu ya dan juga ISD. Sebelum saya menuju ISD, oke, baik, saya lanjutkan. Nah, sebelum saya membahas terkait dengan ISD, nah, saya bahas dulu yang lebih besarnya begitu. Bahwa ISD ini adalah bagian dari SDGs begitu ya. Nah, jadi saya sampaikan setidaknya satu paragraf. Apa sih SDGs itu gitu ya. Nah, baru kemudian saya masuk ke ISD. Oh, ISD itu pentingnya apa gitu ya. Nah, itu masih yang berupa kalimat positif seperti itu. Oh, kalau dengan adanya ISD ini bisa apa, bisa apa, bisa apa. Nah, baru menuju what is unknown gitu ya, pada gap-nya. Nah, di sini saya sampaikan, oh bahwa uh, studi analitik terkait dengan topik ISD ini, oh sudah ada dilakukan oleh Ateskan gitu ya, oleh Rasuman, Stakopa gitu ya. Namun, nah di sini nih gap-nya saya tuliskan. Oh, namun studi ataupun penelitian analitik gitu ya tentang ESD dan thinking skill itu has been conducted gitu. Nah, ini sudah mulai ketemu gap-nya di sini gitu ya. Tapi sebelum ke gap ini kita tampilkan dulu beberapa penelitian sejenis gitu, apa yang sudah dilakukan oleh orang lain. Nah, baru kemudian saya sampaikan, oh maka bibliometrik ini bla 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 dan seterusnya. Nah, dengan pertanyaan tujuannya adalah ini gitu ya. Nah, kemudian karena ini biblio, biasa saya lebih cenderung kalau biblio disertai dengan pertanyaan penelitian. Apa saja pertanyaan penelitiannya? Silahkan disebutkan sebanyak Bapak Ibu nanti kan mau membuatnya seperti apa. Mau nanti 10, silahkan. Jadi pertanyaan penelitian inilah yang nanti akan menjadi acuan gitu ya ketika Bapak Ibu membuat hasil ataupun pembahasan begitu. Oh, tadi kan berdasarkan tujuan publikasi, salah, berdasarkan tahun publikasi begitu. Nah, berdasarkan tahun publikasi. Kemudian yang kedua,
Masih di mute, Bu. Di mute Mohon suaranya. maaf, Ibu Misbah. Oh, oke, terima kasih. Oke, baik. Nah, kalau yang pertama tadi ya berdasarkan tahun publikasi. Nah, yang kedua bisa berdasarkan pada top 10 sumbernya gitu ya. Top 10 sumber ini juga sebenarnya nanti tergantung Bapak Ibu. Kalau waktu saat limitasi Bapak Ibu hanya mengambil jurnal saja, maka kan 10 sumber yang dimaksud adalah jurnal mana saja, nama jurnal ya. Berarti nama jurnal mana saja nih yang banyak menerbitkan topik tersebut. Nah, tapi kalau Bapak Ibu nanti kan mengambil limitasinya berdasarkan proceeding dan jurnal, nah berarti kan yang sumber di sini dimaksud itu campur ya, jurnal dan juga proceeding. Gitu. Nah, nanti silahkan gitu ya diurut berdasarkan jumlah dokumennya. Berikutnya yang ketiga, pertanyaan penelitiannya, misalkan yang begini ya. Oh, top 10 country-nya. Oh, negara mana nih yang paling banyak menerbitkan artikel atau banyak meneliti pada topik tersebut. Nah, untuk ini bisa kita gunakan post viewer pada analisisnya adalah co-authorship. Nah, kemudian begitu pula dengan afiliasi. Oh, kita mau lihat nih 10 kampus gitu ya yang banyak meneliti pada topik tersebut. Nah, nanti kita bisa lihat apakah ada korelasi atau keterkaitan antara negara yang terproduktif di sini gitu ya. Nah, dengan afiliasi gitu ya. Apakah bagus semuanya atau tidak. Nah, berikutnya biasa juga saya ambil top 10 authors itu berdasarkan pada citasi. Begitu. Kalau di nah, yang berikutnya gitu ya, 10 penulis gitu ya. Bapak Ibu bisa meninjau nanti dari dua. Apakah berdasarkan jumlah dokumen ataukah berdasarkan citasi ya. Kalau jumlah dokumen, Bapak Ibu kan bisa gunakan co-authorship ya. Nah, kalau citasi, Bu Misbah ngambilnya dari mana? Bisa kita ambil dari CSP dari yang scopus.com gitu ya. Tinggal diurutkan citasinya dari terbesar ke terkecil. Nah, kemudian nanti ambil 10 teratas. Nah, kemudian ini bisa kita modifikasi. Misal, oh si penulis ini dia terbitnya di jurnal mana? Lihat gitu ya nama jurnalnya. Nah, kemudian cross check berapa kuartilnya, berapa SJR-nya. Nah, otomatis kan kita meng-cross check-nya di scopus.com begitu. Nah, kemudian Bapak Ibu nanti bisa tambahkan apa temuan dari masing-masing si peneliti ini gitu ya. Jadi ini sifatnya modifikasi lah begitu, silahkan Bapak Ibu. Nah, kenapa nama jurnal tidak saya Kalau tampilkan? finding itu lihatnya di mana, Bu? Di simpulan kah, Bu? Funding itu biasa di bagian riset boleh. Oke, kan biasa menjadi apa prinsipal risetnya apa begitu. Ya, tapi kalau Bapak mau ngambil kesimpulan juga enggak masalah.
Baik, Bapak Ibu, mohon maaf kita tunggu sejenak ya untuk Bu Misbah. Nanti akan kita lanjutkan lagi. Gitu. Oke, Baik, lanjut Mas ya, Wildan. Maaflah sudah. banyak iklannya nih. Baik, Bu Misbah. Oke. Nah, ini saya lanjutkan. Oh, kenapa Bu Misbah nama jurnal tidak ditampilkan? Nah, Bapak Ibu, nama jurnal silahkan kalau mau ditampilkan silahkan. Tapi saya hanya berdasarkan pengalaman ya. Nah, kalau misalnya nama jurnal saya tampilkan, terkadang itu dia terdetek di cek similarity gitu. Makanya akhirnya tidak saya cantumkan. Yang penting kan ini sudah ada sumber rujukannya gitu ya. Tinggal nanti kita search gitu ya di bagian referensi. Oh, 3T ini di jurnal mana begitu. Jadi ini salah satu trik saja begitu ya agar pada saat similarity itu tidak terwarnai atau tidak terdetek seperti itu. Nah, baru kemudian lanjut ke network visualization-nya. Dan terakhir baru di bagian visualisasi. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau lagi banyak pertanyaan penelitiannya silahkan begitu ya. Karena ya tadi ini kan sebenarnya tergantung dari jumlah halaman yang diperkenankan gitu ya. Oh, kalau proceeding maksimal 10 ya sudah saya buatnya 10. Tapi kalau jurnal kan bisa lebih dari 10 gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu bisa panjang lebar nanti untuk membahasnya seperti itu. Nah, itu Bapak Ibu paparan singkat dari saya. Silahkan jika ada yang ingin didiskusikan atau ada yang sudah, kalau kemarin-kemarin gitu ya, sudah mengoret-oret bagian metode, bagian hasil, kemudian bagian pembahasan untuk kemudian ditampilkan gitu ya untuk dikoreksi dan lain sebagainya. Silahkan Bapak Ibu. Izin Bu Misbah, bisa bertanya Bu? Oke, silahkan Pak Hari. Iya. Tadi saya udah otak-atik terkait dengan post prior Bu ya. Kan kalau di artikel Ibu kan ada negara tuh, itu linknya di mana Bu? Saya cari-cari kok nggak bisa itu. Padahal kan yang ditampilkan itu kan hanya autor sama eh, abstrak dan yang lain. Nah, yang ibu kotanya itu negara itu tidak ada tuh gimana caranya Bu ya? Oke, Pak Hari joinnya pakai laptop kah Bapak? Iya, iya. Oke, mungkin bisa ditampilkan ininya post viewer-nya Bapak. Iya, baik. Saya ngambilnya dari Scopus tuh ada negaranya Bu, tapi kalau di Postweaver nggak ada. Nah itu caranya gimana sebenarnya Bu ya? Izin Bu ya. Izin. Sudah terlihat Bu? Ya, sudah terlihat nih. Iya. Nah saya coba yang pakai yang Word ini, saya pakainya pakai Scopus Bu. Pakai ini apa data Scopusnya negaranya. Izin Bu ya. Nah ini udah saya buatkan ini pakai Scopus, pakai itu belum bisa saya Bu. Negara. Nah ini yang negaranya Bu. Pakai data Scopus saya double gitu Bu. Bapak izin coba kita mulai dari awal ya. Silahkan diklik create-nya. Ya. Oke, oke itu betul masih sampai situ sama Mas Oke. Kemudian Ya. next, kemudian next lagi, ya. Sebentar. Ayo nak. Ini kita lihat dulu Bapak. Oke, betul itu Scopus. Silahkan lanjut. Nah, itu Bapak pilihnya ke authorship Bapak. Oke, nah pilihnya yang countries tuh, yang paling bawah. Oke, kemudian klik next. Oke, next. Itunya kita turunkan. Jumlah dokumennya kita turunkan. Jadi 1 boleh.
Oke, sebentar. Tayangan Pak Hari. Bentar nih. Oke, kemudian finish. Oh Nah, iya Bu. oh Hmm. Cina tuh ya paling gede. Nah, Iya Cina. nih, makasih banyak. Oke. Saya Nah, itu. Jadi kalau di sini kan bisa kita lihat tuh Cina, US, iya, UK ya, tuh Australia. Nah, mau lihat rinciannya itu Bapak simpan dalam oh iya, bentuk CSV. Nanti ketahuan, oh negara ini berapa dokumen. Nah, itu Bapak iya, pilihnya yang save ini. iya. Tadi saya Oke. ngambilnya dari Scopusnya langsung soalnya Bu, makanya saya cari-cari kok nggak ada. Oh, yang Anu, Mister beda tanggal ini. tampilannya. Nggih, lebih cantik ini, Pak. Ya, ntar izin Bu ya, yang tadi yang botnya ya, yang Nggih, silakan. Wah, berarti ini sama. ya sudah lumayan berapa persen nih ya progresnya ya, Ah, Pak. ya ini Bu, modenya gini. Ah, Nah, ini ya. kalau campuran itu nggak apa-apa Bu ya? Boleh Nggak apa-apa. campuran, tapi Oh boleh nggak apa-apa ya? usahakan apa yang ada di Scopus itu mending kita modif. Kan kita udah punya datanya di CSV kan, atau di Iya, iya, Excel gitu ya. Nah, maka iya. silakan dibuat grafiknya kita. Biar Iya, beda iya. dengan yang di tampilan Scopus. Oh gitu ya. Oke. Baik Bu. Heeh. Karena kalaupun Makasih saya Bu. pun sebagai reviewer, biasa kalau ada artikel Biblio, misalnya kayak kemarin tuh di Helion gitu ya, saya sebagai reviewer di sana. Nah, itu saya minta, saya apa bukan kurang suka, bukan. Tapi maksudnya kalau kita ambil di Scopus itu kan kayak plek ketiplek gitu ya, tinggal kita Hmm. copy paste kan, begitu. Saya tuh pengen si penulis itu ada usaha. Jadi biasa saya komen, mending ibaratnya gunakan diagram gitu ya yang ada di Iya. Excel ataupun menggunakan aplikasi yang lain intinya seperti itu. Jadi tampilannya pun juga akan lebih menarik. Gitu. Iya. Izin satu lagi Bu, terkait Yes. dengan pembahasan. Kalau kita eh, sebagai artikel dari Indonesia, apakah kita membahas dari Indonesia juga Bu ya? Karena kalau saya lihat dari yang artikel Ibu sampaikan itu ada pembahasan dari Indonesia dibanding dengan negara-negara lain gitu. Apakah seperti itu Mm-mm. modelnya ya? Iya, betul Bapak. Kalau yang Indonesia itu kan terutama biasa saya lihat dari country-nya, dari negara gitu ya, sama si penulis Hmm. kan. Misalnya kayak negara, Indonesia masuk nggak nih di 10 besar kan, ibaratnya begitu. Hmm. Oh, kalau Indonesia udah masuk di 10 besar, dia urutan keberapa? Nah, itu maka saya akan bahas peneliti dari Indonesia itu yang mana-mana saja, begitu. Nah, termasuk Oh, juga yang afiliasi kan. Apakah ada nih kampus Indonesia yang masuk 10 besar atau tidak? Kalau ada saya bahas, tapi kalau nggak ada, maka yang kita bahas adalah yang terproduktif. Nah, oh begitu ya. pula yang si penulis tadi. Apakah top 10 authors itu ada yang dari Indonesia atau tidak? Begitu. Nah, kemudian nanti lihat korelasinya, negaranya, afiliasi, dan penulis, apakah ini saling berkorelasi. Nah, karena sependek pemahaman saya gitu ya, oh ketika nih yang paling besar itu tadi misalnya China gitu ya, nah maka misalkan terlihat misal dari si penulis yang berpengaruh, oh ternyata sebagian besar penulis yang berpengaruh itu berasal dari Cina, maka wajar kemudian tadi kan Cina itu sebagai negara terproduktif pada topik tersebut begitu. Hmm. Baik Bu, makasih Bu. Jadi sama-sama. Anak soleh, ibunya. Silakan Bu Vina raise hand. Silakan Ibu. Iya, selamat malam Bu Misbah. Inggih. eh Bu Misbah, maaf ya, kemarin saya meneruskan yang kemarin. Kemarin itu eh, sinyalnya lup-lup nggak ada gitu, jadi eh, sayanya kepental-pental terus keluar. Jadi saya Inggih. nggak bisa nerusin yang apa kemarin Zoom Zoom meeting kemarin. Inggih. Ada yang mau saya tanyakan yang waktu kemarin itu Bu Misbah pertama. Kalau misalnya kita mengambil beberapa variabel ya atau kata kunci, misalnya saya ngambil dua atau tiga kata kunci, lalu satu-satu satu keyword-keyword itu saya apa? Saya tarik satu persatu data Scopusnya. Mm-mm. Kemudian saya gabungkan. Izin Mm-mm. saya share ya Bu. Inggih, silakan. Nah misalnya gini Bu.
Oke, Ini kan yang sebentar. besarnya seperti ini ya Bu Oke. ya, 630. Kemudian saya ngambil lagi di khusus misalnya tentang BCM ya, Iya. 197. Kemudian saya mengambil lagi BCM dengan transformasi digital. Nah, Mm-mm. hasilnya dari tarikan data ini ada ini Bu. Ada AI dan BCM, Mm-mm. Business Continuity. Kemudian Mm-mm. BCM dan Digital Transformation, kemudian Mm-mm. Scopus saja, Mm-mm. BCM saja BCM dari saja. dari 2015 ke 2025. Kemudian Mm-mm. Scopus, AI dan Resilience. Nah, ini boleh nggak Bu digabung kayak gini? Saya ngambilnya begini untuk analisa di Force Viewer-nya itu. Terus kedua yang ingin Satu-satu saya ya, tanya. nanti saya lupa. Oh iya, ya boleh nggak seperti ini Oke. dan apakah Boleh. nanti kalau misalnya di edit apa di review oleh editor jurnal, apakah itu diperbolehkan? Itu Iya, mungkin boleh, Bu. Ibu. Boleh. Berarti kan Ibu nanti metodenya agak sedikit berbeda di bagian apa di bagian kata kunci ya, mencari search dokumen ya, seperti Ya, itu. Jadi mhm, ibaratnya nanti Ibu masukkan bahwa dengan pencarian data Scopus pada kata kunci ini diperoleh sekian dokumen. Pada kata kunci mhm, ini sekian dokumen sehingga diperoleh mhm, jadinya total sekian dokumen yang kemudian mhm, dilakukan apa limitasi seperti itu. mhm, mhm. Itu saja pembedanya di situ. Jadi kan nanti diagramnya mungkin kalau yang teman-teman yang berdasarkan kata kunci kan cuma satu nih diagram untuk pencarian kata kunci ya. Ibu kan nanti Ya, jadinya ada 4 seperti itu. mhm. Tapi diagramnya gabungan gitu Betul. di analisis post viewernya ya Iya, Bu. itunya Boleh ya? gabungan hanya di bagian Mhm, pencarian data atau nambang datanya kan. Nah, itu yang nanti Ibu pecah mhm. sehingga jelas terbaca oleh editor begitu. Oh, iya, iya. Iya mungkin itu aja sih Bu. Terus apakah ada pakemnya gitu Bu kalau untuk ini atau tergantung tergantung jurnalnya dia punya Betul. pakem template sendiri Iya, betul. kalau Ada untuk yang SLR. menyamakan original research dengan paper review template-nya sama. Tapi ada juga yang membedakan, oh kalau paper review seperti ini. Jadi tergantung author guideline nanti dari jurnal target seperti itu. Mhm, mhm. Jadi pakemnya masing-masing ya Bu ya, nggak sama Betul. dengan original research sama SLR gitu ya Bu. Ini. Tapi kalau ini kita anggap sama gitu ya, maka ini Mhm. aja susun sesuai dengan yang original research aja begitu. Nanti kan Oh, tinggal disesuaikan dengan jurnal target. Yang penting jadi dulu. hmm. Iya, iya, iya. Iya, terima kasih Bu Misbah. Iya, siap. Semoga di pertemuan terakhir bisa selesai ya manuskripnya, Amin, insya Allah. amin. Iya. Oke, baik. Berikutnya Bu Jamila, raise hand, silahkan. Ya, Assalamualaikum Bu Misbah. Waalaikumsalam. Saya ini mau nanya, kemarin itu kan ada yang apa namanya yang teks itu yang kalau misalnya ada yang sama, Ah, anu itu ya kok tesaurus. Ha. ya itu kok tidak berlaku ya. Saya udah kasih animal, maunya animal saja disatuin, tapi pas mau dijadikan false papernya tetap sama, tetap muncul juga yang itu Oke. itu Coba bisa ditampilkan Ibu anunya TXT-nya coba. gimana? Sambil nanti didemonstrasikan untuk di post viewer-nya ya. Lagi ngerjain yang post fermentation. Apa yang saya tampilkan ya? Sebentar. Mohon maaf ya Bu. Hari ini mah iklannya banyak nih. Iya, iya. Ibunya mau belajar, ibu bapaknya nak. Sebentar nih. Iya ya, Bu. Kayak ini. Mulai dari mana ya?
Ini belum di share screen ya, Bu Jamila. Maaf Bu Misbah, lagi cari post viewernya. Oh, nggak ada ya. Coba di menu search kita yang biasa di Windows tuh, post viewer gitu. Iya, Coba diketikkan dulu. iya udah. Udah ada Bu Mis. Kok lewat. Mm, 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 mm. Sorry. Sorry Bu Misbah. Oh, nggak muncul. Untuk yang post viewernya sudah ketemu kah, Bu Jamila? Dah, saya share screen ya Mbak ya. Nah, oke, siap. Udah kelihatan belum? Oke, sudah terlihat. Saya buat ulang aja. Mana? Range. Ini udah bener ya? Masih aman nih. Ya, Oke. Oh ya, tuh animals. Oke. iya. Jadi saya munculkan yang ini ya Mbak ya. Gimana Oke, ya coba didamping bersebelahan antara yang ini dengan TXT-nya coba. Yang ini dengan yang ini. Udah berdampingan nggak Mbak? Ibu ini mungkin di stop share screen-nya nanti yang semua jendela Ibu, karena ini tampilannya masih yang post viewer di tempat saya. Oh, baru yang ditampilkan yang semua jendela. Oke, Yang mana? jadi Ibu pas klik share kan Screen. warna hijau, nah pilih pojok kiri atas ada tulisannya screen ya. Nah, setelah Iya. screen baru Ibu klik share begitu. Udah. Nah, oke ya sudah berdampingan. Oke. Nah, dari animal ke animals itu Ibu pakai tab. Iya, pakai satu tab. Oke, aman pada sudah ya. Terus yang pick jadi Juga. animal saja. Itu juga Iya, satu. ini juga satu. Terus kalau yang animal food ini spasi. Ini spasi. Spasi dulu. Nah, baru yang animal food ke animal satunya baru yang di tab kita. Ya, oke. Oke, coba simpan. Simpan mana ya? Simpan biasa aja di file ini biasa save gitu. Di save aja, Ctrl S. Iya, boleh. Oke, dia otomatis. Tadi ini tadi sudah terupload ya Bu ya di tab sebelumnya ya. Iya, sudah. Sudah, Mbak. Finish. Iya, finish coba. Animals. Nah, apakah Animal hasil ini masih muncul nih, Mbak. Izin bertanya, saya lupa. Yes. Ngetapnya berapa kali ya, Bu? satu kali aja Bapak? Oke. Eh, coba ini ya. Bu, coba tadi kembali yang di create tadi waktu memasukkan thesaurusnya, coba masukkan yang terupdate coba.
Iya, maka ini gede ya Bu ya, animal sama animals di bawahnya. Iya. Nah, coba diklik Gede. read. Mana Mbak? Saya klik Nah, kembali klik lagi, ulang create lagi. lagi dari awal, nggih. Nah, oke, terus next. Oke, next lagi, next. Nah, yang di sini, nah, thesaurusnya Ibu masukkan. Belum, Bu. Back, Bu. Back. Nah, ini thesaurusnya kosong nih. Klik. Yang mana? Ini loh, Bu. AAT. Thesaurusnya ini kosong. Ini. Oh, jadi Nah, saya itu nggak kosong. tinggal Berarti milih belum diupload. Coba diupload. ini. Nama Udah benar? filenya itu, nggih. Udah. Oke, klik next. Oh, Oke, nih sebentar. Coba kalau diturunkan 4, berapa ininya? 74. Nah, coba kita pakai 4 ya. Gimana tampilannya? Oke, next. 4 of occurrence keyword. Mm-mm. Oke, terus. Kemarin itu saya pakai ini aja, saya hilangkan centangnya. Tidak. Nah, tadi itu sepertinya thesaurusnya belum dimasukkan. Soalnya Iya, pas di sini betul, udah betul. nggak muncul lagi, Bu. Ini kan Ini animals siapa? aja. Oke, finish. Rumen. Sama mana animals? Animals nggak ada, Mbak. Ah, ini ada. Hanya sisa 1 aja. Terus kalau ini kan saya nggak bisa screenshot. Kalau begini bisa screenshot. Ini gambarnya bisa screenshot. Saya simpan 1. Nah, tapi kalau misalnya kayak gini, itu nggak bisa screenshot. Jadi saya pakai print screen. Bisa nggak, Mbak? Iya, betul. Itu Yang yang begini. pernah saya sampaikan sebelumnya, Nggih. Jadi kalau perkara yang begini, silakan Ibu di eh, print screen saja. Eh, Tapi nggak muncul ada post viewer gitu di samping kalau Iya, kayak tidak gitu ya. apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya, udah hilang, Mbak. Mm-mm. Gara-gara itu kayaknya tadi. Udah bener. Ya, silakan dilanjutkan ya. Ya, makasih, Bu Misbah. Ini sama-sama. Oke, tadi Bapak siapa yang bertanya? Mohon maaf. Tadi ada yang tanya tadi ya, pas Ibu Jamila tadi. Silahkan. Oke, mungkin belum ada. Silakan Bapak Ibu yang lain. Enggak, mau didiskusikan yang bagian metode boleh, bagian Izin hasil Bu mau boleh. nanya Bu Silakan Pak terkait Hari. pengambilan data dari Scopus. Saya kemarin kan ngambilnya data itu yang waktu yang sebentar yang izin waktu pengambilan itu yang paling bawah kan ada yang full access sama yang open access Bu ya, open access Oke. itu saya centang dan saya tidak centang itu kalau dicentang itu dapatnya sedikit Bu ternyata. Kalau tidak Mm-mm. dicentang dapatnya hampir 871. Nah, itu Oke. lebih bagus yang mana Bu ya? Sebenarnya mah ada Soalnya masalah. yang dicentang itu dapatnya 311 masalahnya. Oke. Intinya kan kalau misalnya Bapak tidak ingin mendownload artikelnya, kan sebenarnya tidak masalah mau dia yang open access atau tidak. Karena secara metadata kan sudah komplit. Ada nama penulis, nama jurnal, judul artikel, isi abstrak kan sudah ada tuh. Jadi tanpa mendownload pun kan sebenarnya udah tercukupi ya. Tapi kalau misalnya Bapak juga ingin mendownload artikel PDF-nya, maka silahkan kalau mau menggunakan tadi yang fully open access. Oh, iya. Baik Bu, makasih Bu. Jadi saya juga Oke, jadi ragu Bu, jadi ragu tadi ini yang mana tadi. ini Terima aman, kasih Pak. Bu. Ini, Makasih Bu ya. ini sama-sama Bapak. Silahkan Bapak Ibu yang lain yang mau berdiskusi atau menampilkan progresnya di persidangan. Izin Bu, menanyakan yang tab tadi Bu, tentang tab Bu, yang TXT. Ini. Ya. Bedanya yang 1 tab dengan 2 tab, 3 tab itu apa biar lupa saya Bu? Nggak ada beda, Bapak. Karena yang diperkenankan itu cuma 1 tab. Nanti kalau lebih tuh, nanti pasti dia tidak akan bisa lanjut prosesnya di post viewer. Nanti dia akan bilang, oh error di line ini. Nanti tinggal di cross check saja. Makasih Bu. Oke. Sama-sama Bapak Ali Imran. Berikutnya tadi Pak Edi ya. Silahkan Pak. Ya, izin Bu. Ini Iya. kalau
bibliografi, mungkin tentang topik mungkin berbeda Bu ya. Tapi kalau metodologi berarti sama semua Bu ya. Rata-rata ada Prisma itu Bu ya. Prisma atau Grafiko atau apa? Iya, Oke. begitu kah? Nah, kalau untuk bibliometrik kan dia punya sendiri caranya ya Pak ya. Kan tergantung dari ahli mana yang Bapak tiru gitu ya, yang Bapak rujuk kan begitu. Nah, tapi kalau Prisma itu kan dia lebih khusus pada metodologi untuk yang systematic literature review. Iya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat kan hampir sama ya. Oh, dengan kata kunci ini diperoleh sekian. Lalu kan kita ada kriteria inklusinya kan begini-begini. Oh, kriteria eksklusinya apa gitu ya. Sebenarnya hampir serupa. Tapi memang ibaratnya pakemnya kalau Prisma itu kebanyakan itu punyanya systematic literature review. Bukannya bibliografi ini bagian daripada SLR itu Bu? Betul. Bibliometrik bagian dari SLR. Betul, Bapak. Tapi memang tadi seperti yang sampaikan, kalau Prisma itu punyanya si SLR. Kan waktu pertemuan awal pernah saya Hmm. sampaikan, Iya. SLR itu kan banyak macamnya ya. Ada yang Iya. murni dan tidak. Kalau SL murni, Atau dia atau menggunakan intinya metode Prisma. kalau bibliografik itu kan tadi metode yang dipakai post pure terus rata-rata ada mengkombinasikan ini dari negara mana terus ini dari instansi yang mana yang anu terus juga ranking itu rata-rata seperti itu semua Bu ya Nggih, kebanyakan bibliografi. seperti itu. Nggih, tapi mau dengan bahasan yang lain juga silakan. Nggih, karena terkadang tadi juga sebenarnya nanti tergantung dari artikel yang Bapak ATM begitu ya. Seperti yang saya Hmm. upload kan di WA Group tuh kan beberapa artikel dari jurnal Q1 Q2 tuh ya untuk yang jurnal. Nah, itu bisa diamati. Saya pernah mencoba untuk ngirim paper review itu ke suatu jurnal tapi di Indonesia. Nggih. Sambutannya adalah untuk paper review itu adalah sesuai dengan kehendak kita. Lah, ya itu jadi ya udah dan kita tarik itu. Sekarang Nggih. istilahnya dia jadi permintaan daripada editornya gitu. Betul. Oh, seperti itu juga kadang-kadang ya, mencobai. Kalau secara ini tergantung aliran ya, Pak. Jadi memang ada aliran tertentu ketika mereka menginginkan SLR atau sejenisnya, itu sebenarnya sifatnya adalah invitation dari editor jurnal itu ada begitu Hmm. kepada si editor yang lain atau juga kepada reviewer yang ada di jurnal mereka. Jadi belum mesti nanti diterima tuh Bu ya. Sekarang karena lagi rame sih sekarang bikin SLR bibliografi itu. Yang pasti, Bapak kalau nanti mencari jurnal target, ketemu misalnya jurnal target A, ya, itu Bapak di menu search itu cari dulu kata kuncinya bibliometrik. Oh, gitu. Ada nggak muncul? Kalau ada, oh berarti jurnal ini berpeluang untuk menerbitkan artikel bibliometrik. Oh, kalau saya biasa gitu ya. Oh, gitu. Iya, sun Bu. Oke, sama-sama. Ya, saya sambil nyarikan ini apa artikel biblio yang Heli dan yang pernah saya cross check. Saya lupa tahun ini apa tahun kemarin. Izin Bu, itu Hmm. apa? Saya nggak ada progres karena kemarin yang keenam belum hadir. Nah, sekiranya yang terakhir itu agak diundur gitu gimana Bu ya? Biar persiapan untuk
apa yang Oh, iya. 67-nya itu dia, Bu. Sudah Oh, usul iya. aja, Bu. Iya, siap, nanti saya diskusikan dulu nih. Nggih, nuwun. Iya, sama-sama Bapak. Nah, ini sebentar. Nah, ini ketemu yang Helion bibliometrik. Nah, oke, saya ingin share screen. Nah, ini punyanya Helion ya, Q1 untuk yang bibliometrik. Nah, kalau Helion ini kan memang tabel dan gambar terpisah ya. Jadi dia tidak masuk di bagian body text, tapi adanya di akhir kan seperti itu ya. Nah, seperti ini kan dia tampilkan tabel 1 top 10 untuk afiliasi gitu ya. Afiliasinya, kemudian jumlah artikelnya. Kayak hampir sama tadi ya dengan yang sebelum-sebelumnya ya yang punya saya seperti itu. Nah, kemudian ini top 9. Kalau kita biasa top 10 ya, ini top 9. Nah, ini kan bisa jadi ini juga. Kenapa jadi top 9 gitu ya, disampaikan. Nah, ini dia menampilkan nama jurnal, kemudian jumlah artikelnya, faktornya, kemudian kuartil berapa. Kalau saya kan tadi saya modif gitu ya dengan fundingnya apa. Nah, kemudian berikutnya untuk top 10 authors gitu ya. Nah, kalau ini kan berdasarkan jumlah artikelnya. Nah, kemudian kalau tadi di atas jumlah artikel, yang di bawah ini berdasarkan pada citasinya gitu ya. Oh, dari top dokumen yang ada itu mana nih yang paling banyak disitasi gitu ya. Nah, kalau ini kan dia tambahkan doi-nya, jumlah citasinya berapa gitu ya dan seterusnya. Jadi ini bisa-bisa kita memodifikasi informasi apa saja yang mau ditampilkan di laman artikel kita. Nah, ini bentar, ini saya kecilkan biar terlihat. Oke. Nah, nah, ini untuk metodenya gitu ya. Nah, kalau kita kan menggunakan Scopus, nah dia menggunakan Web of Science. Ada 332, kemudian di exclude, sisa berapa, exclude lagi, dan seterusnya. Ya, itu hampir sama. Nah, kemudian ini adalah jumlah publikasi tiap tahun dalam bentuk gambar. Nah, ini jumlah negara. Nah, ini mapnya juga ada di Excel ya, Bapak Ibu. Jadi tidak usah ini ada di Excel, Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ini kan hasil post viewer ya, overlay-nya. Nah, kalau ini kan menggunakan aplikasi yang lainnya, ini belum kita bahas karena memang untuk pemula ini tidak usah. Juga sama. Nah, ini untuk yang network visualization-nya. Ini juga. Nah, berarti sampai sini Bapak Ibu. Tinggal nanti kan Bapak Ibu tambahkan ya overlay-nya yang menunjukkan tahun. Tadi sudah ya di sebelumnya. Nah, jadi ibaratnya Biblio pun bisa tembus ke satu, Bapak Ibu. Nah, jadi semoga ini bisa memotivasi Bapak Ibu ya untuk menyelesaikan manuskripnya. Jadi apa? Kita coba saja begitu. Oh, kalau kita tuh nanti tidak bisa, kita turunkan grade-nya ke Q2 begitu. Dan seterusnya. Silahkan gitu ya. Sesuai dengan kemampuan dari Bapak Ibu. Tapi yang pasti ketika ditanya, bisa nggak bibliometrik tembus ke satu? Bisa. Gitu ya. Tinggal kemudian bagaimana kita, ibaratnya apa artikel ini packagingnya, bagaimana kemudian mengemas ide yang kita miliki, itu bisa tersampaikan baik, terutama untuk si editor. Karena kan editor yang pertama kali mengecek artikel yang Bapak Ibu submit gitu ya ke jurnal. Silahkan Bapak Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan atau didiskusikan? Bu Misbah, saya mau nanya, Bu Misbah. Oke. Kalau misalnya kita sudah membuat narasi ya di bagian manapun, tentunya misalnya saya mau menggunakan referensi.
referensi itu apakah diambil dari dokumen-dokumen yang sudah kita himpun sebelumnya? Ibu. Nah, kemudian kalau memang kita mengambilnya dari dokumen yang sudah kita himpun, kita kan mau melihat di abstraknya. Ya, itu cara ngelihat abstraknya itu gimana, Bu Misla? Apa kita harus mendownload artikel tersebut atau dari yang awal kan kita membatasi dengan title, keyword, abstrak ya. Apakah dari situ kita bisa melihatnya, Bu Misla? Betul. Jadi kan di CSP itu sudah ada ya, Bu, isi abstraknya. Nah, jadi dari situ mah sudah kita bisa dapatkan gitu. Jadi kita seperti yang sebelumnya mungkin pernah saya tampilkan bahwa CSP yang saya punya itu kan ada beberapa file gitu ya. Oh, ini berdasarkan tahun, ini berdasarkan negara, sampai pada berdasarkan abstrak. Jadi isinya cuma nama penulis, judul artikel, dan isi abstrak. Gitu. Biar nggak mumet kalau kita baca kolom-kolom yang lain gitu loh Bunda. Mhm. Artinya Gitu. memang misalnya dari satu data itu kita copy, begitu mungkin ya, Betul, Bu Inspa. betul. Iya, jadi berdasarkan analisis itu, yang diperlukan untuk analisis itu aja yang ditampilkan kolomnya. Maka selain itu silahkan di-delete kalau saya begitu, biar nggak pusing. Oh gitu, ya ya berarti Iya, ngopi-ngopi, kemudian yang kita butuh itu aja yang tampil begitu ya, Bu Mispa. betul. Iya, sama ini juga ibaratnya kita dengan adanya tambang data itu gitu ya, apakah sekian puluh atau sekian ratus, itu sudah cukup bagi kita membuat manuskrip bibliometrik. Ibaratnya apa? Menjadikan itu juga sebagai rujukan citasi gitu ya dalam manuskrip kita. Jadi tidak usah lagi nanti cari di luar yang CSP itu. Jadi cukup CSP itu aja yang diobok-obok begitu benar. Itu ya, oke oke. Sehingga Iya. referensi itu cukup dari dokumen yang sudah kita himpun begitu ya, Bu Mispa. Betul. Nah, Oke. kalau misalnya kita mau apa, mewarnai, kan kalau di Excel nggak bisa tuh ya diwarnai, bisa, tapi agak ini ya, agak ribet. Kalau saya untuk abstrak itu, misalnya kita peroleh tadi ya ada 80 abstrak misalnya. Mhm. Nah, 80 abstrak itu saya pindahkan ke Word, saya pindahin. Nah, itu biasa udah saya warnain. Oh, kalau hijau ini di pendahuluan. Oh, kalau nanti warnanya ungu itu di pembahasan. Jadi saya baca tuh, terkadang kalau memang saya rajin ya tuh saya baca. Waktu awal-awal tuh saya baca, kemudian saya tandai. Oh, ini nanti yang saya ambil buat di pendahuluan. Oh, ini nanti yang saya ambil buat di pembahasan. Hmm, oke oke. Kalau misalnya itu nggak kepake, ya udah saya delete abstraknya. Nah, sehingga nanti kan tersisa sekian puluh misalnya. Nah, jadi saya fokus ke situ aja. Kan tadi kita udah punya kerangka ya. Oh, pendahuluan apa yang saya bahas. Udah saya buka yang sudah saya warnai tadi. Jadi Mhm. tinggal dipastekan. Oke oke. Dengan parafrase ya, Bu Misbah ya, Betul. punya. Nanti kalau nggak diparafrase ini nanti similarity. Iya. Oke, terima kasih Bu Misbah. Ini sama-sama. Itu juga salah satu trik cepat gitu ya. Karena Mhm. pernah saya buat biblio itu 3 hari Mhm. selesai. Oh. Karena kita Tapi sudah tidak cari dokumen lagi ya, karena betul, sudah kita himpun itu. betul. Terkadang kita itu yang lama itu di mana? Menyesuaikan kehendak kita. Kan ibaratnya pada saat ingin tampilan networknya atau overlay-nya, Mhm. kan kita udah punya sendiri ya di kepala kita kan. Oh, kita pengen nih judulnya begini, nanti yang muncul tuh harapannya kan yang begini begini nih. Nah, maka kan itu kita atur dulu kan. Kita dengan kata kunci ini threshold-nya yang muncul sekian. Kita lihat gitu ya gambarnya. Oh, muncul nggak nih kata kunci yang kita inginkan? Oh, ternyata belum kelihatan. Atur lagi kan threshold-nya itu. Mhm. Nah, biasa agak lamanya di situ. Oke. Bu Misbah seperti tadi Bu Misbah membuat tabel ya. Di situ nampak itu Q1, Q1. Gimana caranya kita bisa tahu? Apakah kita masukkan dulu ke Scopus misalnya sehingga Betul, kita baru tahu itu Q1, Q2 begitu. betul, betul. Effortnya di situ, betul. Oh.
ya termasuk ribet ya Bu Misbah. Kalau memang kita mesti ngelihatnya masuk ke Tapi ya. kan cuma 10 aja Bunda. Kan yang diambil cuma total source-nya aja kan. Nah, cukup 10 saja yang dilihat. Insya Allah enggak susah. Oke, oke. Oh, yang itu setelah kita sortir 10, baru 10 Betul. kita lihat di Iya. post dia kuartilnya berapa. Iya. Iya, jadi nggak misalnya kita dapat 200 itu dicari, oh banyak gitu Bunda. Oke, oke. Oke, Bu Misbah. Terima Oke, kasih. sama-sama. Semoga semakin ini ya menyemangati Bapak Ibu udah tahu nih trik-triknya udah kebongkar gitu ya. Wah, berarti ini bisa selesai. Oke, silakan Bapak Ibu yang lain. Adakah yang ingin didiskusikan kembali atau ditanyakan? Karena saya yakin Bapak Ibu mah secara presentasi ya, setidaknya 70% itu pasti dapat. Nah, silakan Pak Juni respon. Bu, tentang pencarian keyword ya waktu nambang data Yes. itu eh, satu suku kata atau pakai N ya, pakai dua karena umpamanya saya kan eh, green open space ya, ruang terbuka hijau dampaknya terhadap apa tingkat kebahagiaan warga kota. Itu saya memasukkan GOS itu sama happiness atau gimana Bu ya? Yes. Kalau misalnya, nah itu sama ya, mematchingkan kata kunci. Nah itu juga menjadi salah satu bagian ini ya. Terkadang bisa-bisa gampang, bisa-bisa susah. Nah kalau Bapak memasukkan dengan dua kata kunci yang spesifik ini, kira-kira muncul tidak dulu? Sekian dokumennya banyak tidak? Kalau waktu hanya memunculkan green open space itu banyak, tapi ketika saya tambah N, happiness, itu justru malah nggak muncul sama sekali. Gimana itu? Oke. Nah, ketika memunculkan ruang terbuka yang itu gitu ya. Nah, kalau dikaitkan dengan happiness ini, happiness itu misalnya kalau kita ambil scope yang lebih besar, itu pada bidang apa sih, Pak? Bisa masuk di kesehatan atau psikologi. Saya ganti dengan well-being juga nggak muncul gitu. Nah, berarti pada saat, coba Pak Juni ini pakai laptop kan? Pakai Bu. Oke, coba di share screen. Yang mana Bu? Ininya, scopus.com ya, pencarian data. Fokusnya ya. Oke. Bentar ya Bu ya. Saya belum terbiasa Zoom. Nggak apa-apa, Pak. Mungkin yang lain dulu Bu kalau yang ada Bu. Saya Ya, persiapkan. yes ya. Jadi nanti ngambilnya kita kata kunci umum dulu yang ruang terbuka tadi kan. Nanti baru di refine-nya itu pada bidang kesehatan tadi kan atau psikologi. Nah, itu nanti coba kita lihat ada berapa dokumen yang muncul. Nanti kalau misalnya Pak Juni udah share screen ini ya, share screen aja. Ya, sambil menunggu Pak Juni, silahkan Bapak Ibu ada yang mau didiskusikan. Bu Purwita. Ya, Bu. Mungkin kaitannya dengan yang overlay tadi itu, kalau untuk bibliometrik atau mungkin di source viewer gitu aja, yang bagus itu minimal ada berapa klaster ya, Bu? Minimal klaster itu kan nanti ditandai dengan warna ya, Bu ya. Oke. Yang dikatakan ini bisa dipakai itu berapa warna, Bu? Minimal. Oke. Kalau sependek pengetahuan saya tidak ada Ibu kriteria bahwa yang baik itu harus sekian klaster itu tidak ada. Oh, tapi kalau semakin ruwet karena banyak ini apa keterkaitannya dengan yang lain, nah itu juga sebetulnya juga bermakna berarti ya Bu ya. Betul, iya. Makanya kalau mau kita ambil yang sedang itu kan thresholdnya kemarin berapa? 40 sampai 70 begitu 40 ya. sampai 70, Nah, iya. tapi mangga kalau misalnya dari yang itu di rentang itu kok saya nggak nemu nih kata kunci yang saya inginkan, maksudnya begitu ya, maksudnya belum muncul. Nah, mangga kalau mau diperbesar atau diperkecil, intinya kita mengotak-atik gitu ya sesuai dengan yang nanti kita harapkan. Oh ya.
Ya, terima kasih. Saya belum ada progres, Bu, kemarin. Soalnya nggak masuk juga. Ini enggak Maaf, apa-apa, ya. aman. Nih kita sambil ulang-ulang juga Bu Purwita aja kalau misalnya ada yang mau ditanyakan yang sebelumnya gitu ya boleh. Injih, matur nuwun. Iya, sami-sami Ibu. Oke, baik, Bapak. Coba di menu search dulu. Kalau dengan green open space ini munculnya berapa? 817. Iya. Ketika saya tambahkan N gimana, Bu? Boleh. Coba kita pakai N-nya dulu di bidang kesehatan. Gimana? Di mana? Di sini atau di sini, Bu? Ya, betul di situ. Di klik add. Oke. Heeh. Nah, ini silahkan dituliskan sini kesehatannya. Hah? Di Nah, apa, Bu? bidang Happiness. kesehatan tadi ya kita ambil secara umum aja. Soalnya kalau happiness tadi kan kata Bapak Oh, tidak muncul ya. iya. Di Ambil healthy ya. bidang, ya betul. Nggak usah pakai tanda ini karena kan dia cuma satu kata ya. Oh, gitu. Oke. Oke. Ini, Bu ya. Oke. Mm. Oke, kalau sudah coba di search. Oh, tinggal dikit. Ini 34. Nah, atau health-nya itu, revisi psikologi coba. Itu udah Bapak tetap. Nah, Bapak Mm. tambah lagi, Oh, gitu. Bapak ketikkan oranye huruf besar semua ya. Oranye. Dikasih tanda ini nggak saya. Nggak usah. Spasi, spasi, psikologi. Ini Di apa ya? psikologi itu I-nya Nah, nggak Y kok, Pak. Coba klik kanan. di Writing direction tadi ada. Atau spelling check kan. hmm? Spy. Oh, nggak langsung otomatis ya, Pak. Enggak. Sorry. Psikologi. Iya, psikologi. Nah, I-nya ganti Y, Pak. Oh ya, gini. Ya, psikologi. I-nya sama yang di ujung juga pakai Y. Oh, gini ya. Ya, nah coba. Ketika 34, kalau pakai OR berapa? Oh, naik 2 ya. Tapi Oke. kalau cuma satu satu ini banyak tadi. Nah, tinggal sebenarnya sih tidak masalah. Kalau menurut saya tadi kan banyak 800 sekian. Hmm, Karena kan tuh hmm. belum difilter ya, Pak. Iya, iya, Bu. Nah, kalau misalnya nanti difilter gitu ya. Nah, nanti kan tuh sebenarnya jadi pembahasan begini. Apakah ketika nanti difilter, kemudian dianalisis lebih lanjut dengan post viewer, muncul tidak keterkaitan grand open Oh, space dengan happiness? iya. Kalau ternyata belum ada, berarti kan memang peluang bahwa Hmm. penelitian terkait dua variabel ini masih jarang diteliti. Atau Oke. kalaupun muncul, oh ternyata jaraknya terlalu jauh atau bulatannya terlalu kecil. Nah, itu juga sama kan menunjukkan bahwa penelitian ini masih jarang dilakukan. Oh gitu. Oke. Satu lagi, Bu, untuk yang screenshot dari print screen itu munculnya kok beda ya, Bu ya. Ini coba Pak. Eh, ini ini munculnya nggak bukan gambar ini aja, tapi ini muncul semua, Bu. Oh, Bapak. Nah, berarti ini Bapak nanti buka aja di Find, nanti dipotong. Tidak Di, masalah. oh gitu. Bapak buka Find. Ini apa? Ini. Nah, Bapak buka itu ya. Capsule. Mohon maaf, Pak. Saya Nah, tutup dulu ya. Nggak apa-apa, Bapak lanjut aja tuh saya taruh di chat Zoom. Kan ada tuh menunya di tempat ini ya di laptop kita kan. Hmm, hmm. Nah, coba Bapak buka menu itu. Coba cari. Di menu search. Jadi ceritanya ini memotong. Oh gitu. Tapi sebenarnya kalau kita pakai print screen pun bisa memotong. Padahal Pak ya. Tapi Bapak pas pakai print screen semuanya Hmm. tampil nih ya. Ya.
Oke, ya sudah berarti pakai ini aja lah. Nih, Bapak Nanti coba yang ini, Pak. di chat aja Bu ya. Ini saya taruh di chat Zoom, Pak. Bapak Oke. coba yang ini nih. Saya tuh. Nah, Bapak pastekan di menu search. Tadi kan ada menu search. Nah, coba Bapak share screen. Yang itu tadi hasil hasil saya nyimpen Bu dari file simpen. Oke. Nah, yang gambar tadi coba Bapak copy, klik copy. Mm-mm. Nah, coba Bapak share screen aja. Biar saya pandu. Ya. Dari sini Bu. Kasih pena Bu coba Bu. Ini Bapak udah di copy belum? Eh, Di gambarnya nyimpannya di mana? di picture. Nah, coba menu foldernya coba dibuka. Oh gitu. Hmm. Bapak tampilkannya semua jendelanya biar semuanya terlihat. Bapak nanti klik apa terlihat. Yang disimpan ya Bu ya. Di Bapak tampilkan share screen-nya yang semua jendela ya Pak. Hmm. Ini yang tampil scopus.com. Mm-mm. Yang saya tampilkan yang apa Bu ya? Tadi menu Screenshot folder foto tadi Bapak taruhnya di mana? di picture. Oke, nah itu coba ditampilkan. Ya. Terus ini Bu. Di sini Bu. Nah, coba klik kanan. Open with, coba. Nah, ini yang nomor 2 pilih. Oh, Paint ini ya. Hmm. Oh gitu. Coba diperbesar, maximize. Ini coba yang mana Maximize fotonya. Nah, ini silahkan centang ini, Pak. di Ini nih, centang ini. ini ya. Ya, diperbesar. Ini. Nah, ini kan ada, nah ini Pak. Sebentar, tutup saya. Nah, ini ada selection. Ya. Oke, klik. Nah, rectangle, klik. Sudah diklik, Pak? Nah, coba arahkan ke gambar yang mau dipotong. Jadi, Bapak arahkan, nah cukup misalnya yang bagian ini saja, kan tidak Ini. semua. Nah, ya. Ini. Oh gitu. Pastikan narik awal ini, ujungnya di sini, Pak. Nah, ya, coba tarik dulu. Ini kepotong. Nah, itu udah dipotongnya, Pak. Ulang, Oh ulang, gitu. ulang. Ando aja. Nih, klik ini dulu. Nih, ando Mana? ini, Pak. Ini. Oh, di atas ya. Nah, klik ando, sudah. Klik lagi, masih tuh, Pak. Nah, ya. Oh. Nah, klik lagi rektangelnya. Oke. Ini ya, udah Oh, kan? udah aktif. Nah. Sorry. Jadi tariknya anggaplah cari yang paling ujung nih, batas ini ujungnya mana nih? Nah, Oke. misalnya di sini. Nah, langsung Bapak tarik ke bawah. Oh gitu. Kalau Oke. sudah, lepaskan. Mm-mm. Nah, Bapak cut. Apa? Cut. Cut yang mana Bu? Bisa, atau kopinya langsung lah. Nah, sebentar, ini coba klik edit, Pak. Ini ya. Nah, tuh cut. Nah, Oh gitu. Bapak buka Word-nya. Oh gitu. Nah, coba pas. Sini ya. Ya. Oh ya, siap. Nah, Oke, sebentar. kasih. Oke, Cantik ya. makasih Bu. Sama-sama. Oke. Nah, begitu ya. Nah, silakan Bapak Ibu yang lain. Kok nggak pakai print screen ya, Bu Misbah? Nah,
Masalahnya punya Bapak tadi kalau print screen Bunda, semuanya itu ikut. Mungkin tergantung ini ya, eh, masing-masing laptopnya ya, mungkin Windows-nya. Kalau kita kan kalau print screen langsung muncul ya mana yang mau di ini kan. Nah, Mhm. kalau punya Bapak itu semuanya tampil selayaran. Makanya tadi perlu dipotong dulu di aplikasi yang lain gitu, Mas. Oke, oke. Oke. Yang penting mah nanti kok mau dipotong mau tidak, ketika ditampilkan harapannya tidak ini ya, tidak pecah, tidak blur. Oke, nah mungkin itu ya Bapak Ibu dari saya. Mungkin sambil mengingat kembali ya dalam penyusunan manuskrip bibliometrik, metode. Nah, silakan Bapak Ibu merujuk kepada ahlinya siapa, kemudian lihat tahapan bibliometriknya. Yang pasti secara umum gitu ya, Bapak Ibu kan sudah melalui itu, bahwa dengan kata kunci ini diperoleh sekian dokumen, dari itu kemudian dilimitasi berdasarkan kriteria A, B, C, D, sehingga diperoleh sekian dokumen untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, itu metode udah ketemu, Bapak Ibu. Bapak Ibu dari hasil tambang data masuk ke dalam post viewer gitu ya. Dapatlah kan apakah berdasarkan negara, berdasarkan penulis, berdasarkan afiliasi, networknya ataupun overlay-nya. Nah, sisanya kayak tahun publikasi dan lain sebagainya, silahkan dimanfaatkan CSV yang ada gitu ya, gunakan diagram yang ada di Excel misalnya. Kalau sudah kan Bapak Ibu berarti secara hasil itu sudah dapat. Nah, tinggal kemudian diinterpretasikan. Nah, ketika didukung oleh referensi yang relevan, maka jadilah pembahasan. Begitu. Nah, lanjut tadi ke bagian pendahuluan. Bahwa pendahuluan setidaknya tadi punya 3 bagian tadi ya. What is known-nya yang sifatnya umum, kalimat positif. What is unknown, kalimat negatif, sehingga memunculkan adanya gap. Dan kemudian diberikan solusi how and why tadi ya, solusinya apa? Melalui analisis bibliometrik. Tujuannya apa? Pertanyaan penelitiannya apa? Kan begitu. Nah, tinggal nanti kan terakhir, simpulan, baru buat judul dan abstrak. Begitu. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Mas Wildan. Baik, Bu Misbah, terima kasih atas paparannya malam kali ini, Bapak Ibu. Untuk Bu Misbah, kemudian kepada Bapak Ibu yang lainnya, tetap semangat. Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat dari video-video yang sudah lalu, nantinya Bapak Ibu bisa mengulangi kembali, terus merecall lagi apa yang perlu kita selesaikan untuk menuntaskan penyusunan SLR yang akan kita buat. Begitu. Oke, terima kasih untuk sesi kali ini Bapak Ibu atas antusiasnya. Dan kita akan jumpa kembali di sesi ke-8. Nah, ini sudah tidak terasa, kita sudah masuk ke sesi terakhir ya Bapak Ibu. Kita harapkan Bapak Ibu juga sudah bisa menyelesaikan penyusunan artikelnya. Gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih. Terima Baik, kasih, Bang. Terima kasih Bu mohon maaf kalau ada Misbah, Mas salah-salah kata Wildan. ataupun kekurangan dari kami, Bapak Ibu. Oke, baik. Assalamualaikum undur diri. Waalaikumsalam.